Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantik Rahmawati. Saya dari kelas 11 Farmasi B. Di sini saya akan membuat video tentang organel-organel sel. Yuk, ikutin videonya. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran ganda dengan berbentuk lonjong. Fungsinya menghasilkan energi ATP lewat respirasi sel. Letak mitokondria terletak di dalam sitoplasma sel eukariotik, sel dalam inti sel yang jelas seperti pada sel hewan dan tumbuhan. Yang kedua, ribosom. Ribosom adalah partikel kecil tanpa membran yang tersusun atas RNA plus protein. Fungsinya tempat sintesis protein. Ribosom terletak di dua tempat pada sel, bebas mengambang di sitoplasma atau sitosol dan menempel pada retikulum endoplasma kasar. Yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi adalah tumpukan kantong pipih bermembran. Fungsinya mengirim protein atau lipid. Badan Golgi terletak di dalam sitoplasma sel eukariotik, berdekatan dengan nukleus inti sel dan retikulum endoplasma. Yang keempat ada lisosom. Lisosom adalah kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik. Fungsinya untuk mencerna zat asing, organel rusak, dan juga untuk sisa metabolisme. Lisosom terletak di dalam sitosol sel eukariotik, khususnya pada sel hewan dan sel tumbuhan, dan sering ditemukan berdekatan dengan badan Golgi. Yang kelima ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan saluran di sitoplasma. Fungsi RE kasar untuk transport protein dan sintesis. RE halus ada detoksifikasi dan sintesis halus. Retikulum endoplasma RE berada di dalam sel eukariotik, memanjang dari selubung nukleus hingga seluruh sitoplasma. Yang keenam ada sentrosom. Sentrosom adalah struktur yang mengandung sepasang sentriol pada hewan. Fungsinya mengatur mikrotumbulus bahan sel. Sentrosom terletak di dalam sitoplasma sel hewan, berada di daerah pusat, dan biasanya berada dekat dengan nukleus inti sel. 6. Ada vakuola. Vakuola adalah kantong besar yang berisi cairan dalam sitoplasma. Fungsinya menyimpan zat air, penyimpanan tugas. Letak vakuola bervariasi. Pada tumbuhan dewasa, ia terletak di tengah sel sebagian vakuola sentral yang besar, sementara pada hewan ia tersebar di sitoplasma sebagian kantung-kantung kecil. 8. Ada plastik atau kloroplast adalah organel dengan bermembran ganda khususnya pada tumbuhan. Fungsi kloroplast untuk fotosintesis. Kloroplast terletak di dalam sel-sel jaringan hijau tumbuhan dan alga, dengan konsentrasi tertinggi di sel-sel parenkim mesofil daun. Yang kesembilan ada nukleus inti sel. Pengertiannya adalah organel terbesar memiliki bermembran ganda berisi DNA. Fungsinya mengatur aktivitas sel, menyimpan informasi genetik. Nukleus umumnya terletak di bagian tengah sel, sedangkan pada sel tumbuhan nukleus cenderung terletak di pinggir atau sudut sel karena adanya vakuola besar yang berisi bagian tengah sel. Yang ke-10 ada nukleolus. Nukleolus adalah bagian padat pada inti sel. Fungsinya membentuk ribosom. Nukleolus terletak di dalam inti sel nukleus, organisme eukariotik seperti sel hewan dan tumbuhan. 11 ada proksisom. Bagiannya kantong kecil bermembran tunggal yang berisi enzim oksidasi. Fungsinya mengurangi asam lemak. Proksisom terletak di dalam sitoplasma hampir semua sel eukariotik, termasuk sel hewan dan tumbuhan, kecuali pada erisorosit dewasa. Yang ke-12 ada membran plasma.
Fungsinya lapisan tipis fosfolipiid yang membungkus sel. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat dan melindungi sel. Membran plasma terletak di permukaan luar setiap sel, berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel sitoplasma dan lingkungan luarnya. 13. Ada mikrotubulusnya serabut, bagian dari sitoskeleton. Fungsinya menjaga bentuk sel, transport intratubuler, dan pembelahan sel. Mikrotubulus terletak di dalam sitoplasma semua sel eukariotik.